Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada para peserta Residen Scientific Meeting KONA 19 Prahatika L 2022. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Yolanda sebagai MC dan atas nama panitia, kami mengucapkan selamat datang kepada para penguji yang terhormat Dr. Idewa Gede Arta, spesialis THTKL Konsultan, Dr. Diarmia Ardani, spesialis THTKL Konsultan, dan Dr. Novialdi, spesialis THTKL Konsultan. Untuk memandu sesi ini, kami undang moderator Dr. Novialdi, spesialis THT Konsultan, untuk memandu acara. Kepada Dr. Novialdi, kami persilahkan. Terima kasih dari MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan masuk mengenai kategori penelitian, ya. Dimulai dari urutannya udah ada belum? Urutannya saya ngatur atau? Urutannya ini. Oh ya, aduh. Oke. Oke. Yang ada lima peserta. Yang presentasi pertama adalah Dr. Khalif dari bentar ya. Mana? Oke, maaf ada sedikit teknis. Oke, ada 5 presentan akan tampil dari pertama Dokter Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Silakan 7 menit untuk Dokter Khalif presentasi. Saya Dr. Khalif dari Residen BKF Provinsi akan mempresentasikan satu penelitian saya dengan judul gambaran kardiotomi di Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang periode 1 Januari 2019 sampai 30 Desember 2021 dengan pembimbing Dr. Haji Muhammad Murdio SPTHT BKL Konsultan Subspesialis Kardiopari dan Dr. Hendradi Sujotomo SPTHT BKL Konsultan Subspesialis Jaringan Penonton Esophagogi. Dengan latar belakang, sumbatan jalan nafas merupakan suatu keadaan yang sangat mengancam jiwa dan memerlukan penanganan yang tepat, di mana tracheotomi merupakan tindakan pembedahan yang sering dilakukan untuk mempertahankan jalan nafas. Tracheotomi merupakan tindakan yang sering digunakan oleh seorang dokter spesialis THT dalam mempertahankan jalan nafas pada pasien dengan sumbatan jalan nafas. Untuk pendahuluan, tracheotomi adalah tindakan membuat lubang pada dinding arteria trachea atau sumbatan jalan nafas yang dilakukan pada pasien dengan keadaan kritis yang membutuhkan ventilasi mekanis yang lama untuk gagal nafas akut dan masalah jalan nafas. Tindakan tracheotomi harus segera diambil bila terjadi peringatan obstruksi atau saat ini belum obstruksi, tapi dalam perjalanannya penyakit telah akan ada obstruksi, maka dipertimbangkan untuk melakukan tindakan tracheotomi. Komplikasi yang timbul sebagai akibat tindakan tracheotomi terjadi dari dua bagian, yaitu komplikasi segera terjadi dalam 24 jam pertama setelah tracheotomi dan komplikasi lanjut terjadi setelah 24 jam setelah tracheotomi. Untuk metode penelitian ini adalah penelitian secara deskriptif untuk melihat gambaran tracheotomi pada pasien dengan obstruksi atas atau OJNA dan non-OJNA di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang periode 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2021 dengan melihat rekam medik pasien. Semua data yang terkumpul diolah secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk graf. Untuk variabel yang diteliti adalah jenis kelamin, usia, cara datang atau awal masuk rumah sakit, status derajat sumbatan jalan nafas atas sesuai dengan kriteria Jackson, etiologi yang mendasari, waktu pelaksanaan tracheotomi, komplikasi durasi dan pasca tindakan tracheotomi serta lama perawatan. Untuk satu penelitian berjumlah 64 pasien dengan karakteristik 53 pasien atau sebesar 82,9% laki-laki dan 11 pasien atau sebesar 17,19% merupakan perempuan. Dengan rata usia sampel penelitian adalah 54,81 kurang lebih 16,10 tahun. Karakteristik pasien dengan usia rentang 0 sampai 19 tahun sebanyak 4 pasien atau sebesar 6,25% dan 60 pasien atau sebesar 63,75% berusia lebih dari 19 tahun.
Untuk alur masuk rumah sakit didapatkan 39 pasien atau sebesar 60,94% rawat inap melalui poliklinik, 21 pasien atau sebesar 32,81% melalui instalasi gawat darurat atau IGD, dan 4 pasien atau sebesar 6,25% merupakan pasien konsultasi medis dari musibah lain. Untuk radiologi dilakukannya tracheotomi didapatkan 51 pasien atau sebesar 79,69% dengan keganasan, 7 pasien atau sebesar 10,94% dengan trauma, 5 pasien atau sebesar 7,81% dengan infeksi, dan 1 pasien atau sebesar 1,56% dengan penyebab neurogenik. Untuk lama perawatan pasien dengan status tracheotomi secara umum adalah 3,98 kurang lebih 0,6%. Berikut merupakan tabel 1, di mana karakteristik data pasien dengan status tracheotomi, di mana tabel tersebut merupakan didapatkan data pada pasien kurang dari 19 tahun tidak didapatkan data yang dilakukan tracheotomi dengan ujian A, sedangkan tanpa ujian A yaitu 4 orang, dan pada pasien di atas 19 tahun dengan status ujian A pada usia rata-rata 52,45 tahun. Berdasarkan hasil etologi pasien dengan tracheotomi dengan ujian A sebanyak dari keganasan yaitu 31 orang atau sebesar 60,78%. Dengan trauma 6 orang atau sebesar 85,71%, infeksi 4 orang sebesar 80%, dan pada pasien dengan status ujian A terbanyak pada kriteria Dixon 1 dengan keganasan yaitu sebesar 40%. Sedangkan kriteria Dixon 2 sebesar 20% dan kriteria Dixon 3 juga 20%, sedangkan pada pasien ujian A dengan kriteria Dixon 4 yaitu 5%. Dengan masa perawatan pasien dengan non-ujian A sebesar 3,91 hari, dan rata pasien dengan status ujian A kriteria 3 dan 4 terlama masa perawatan sudah 5 hari. Dari hasil penelitian ini, pada pasien tracheotomi tanpa ujian A tidak didapatkan komplikasi berupa pneumotoraks, sedangkan emfisema subkutis didapatkan pada 3 pasien. Pada pasien dengan tracheotomi dengan status ujian A kriteria 1 didapatkan hasil emfisema subkutis 1, pneumotoraks tidak ada, kriteria 2 terdapat 2 orang sebesar 29,57%, pneumotoraks 2 orang atau sebesar 29,57%, kriteria 3 emfisema subkutis 2 orang sebesar 50%, pneumotoraks 1 orang sebesar 25%, dan pada kriteria 4 dari hasil pengolahan data tidak didapatkan komplikasi. Dari hasil didapatkan pasien yang mengalami komplikasi pasca tracheotomi terbanyak pada pasien ujian A dengan kriteria 2 dan 3. Berikut tabel 2, di mana tabel 2 ini merupakan tabel faktor risiko komplikasi pada pasien. Dari data riwayat proses tracheotomi tidak didapatkan komplikasi berlanjut operasi, namun sebanyak 9 pasien atau sebesar 12,06% didapatkan komplikasi secara pasca tracheotomi yang dilakukan tindakan pada jam kerja berjumlah 3 pasien dan jam jaga berjumlah 6 pasien. Komplikasi pasca tracheotomi yang didapatkan adalah emfisema subkutis berjumlah 6 pasien dan 3 pasien dengan pneumotoraks. Pembahasannya, pada penelitian ini dapat 64 pasien yang dilakukan tracheotomi dengan dan tanpa obstruksi saluran nafas atas yang terbanyak dilakukan pada pasien dengan jenis kelamin laki-laki pada usia dewasa yaitu lebih dari 19 tahun yang dilakukan tracheotomi terbanyak melalui poliklinik. Komplikasi pasca operasi berupa emfisema subkutis pada pasien yang dilakukan tracheotomi dengan obstruksi nafas atas sesuai dengan kriteria Dixon 2 dan 3, serta tracheotomi terbanyak pada pasien yang keganasan tanpa status obstruksi jalan nafas atas yang dinilai akan berpotensi akan mengganggu jalan nafas atas sehingga pasien direncanakan untuk dilakukan tracheotomi dengan indikasi pengamanan jalan nafas. Untuk kesimpulan, pada penelitian gambaran tracheotomi RSUD Dr. Saiful Anwar Malang 1 Januari 2019 sampai 30 Desember 2020 dapatkan pasien laki-laki dewasa dengan keganasan pada saluran nafas atas lebih banyak dilakukan tracheotomi. Emfisema subkutis merupakan komplikasi terbanyak yang didapatkan pada tracheotomi dengan kriteria Dixon 2 dan 3. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, makasih Dokter Khalif. Mungkin ada pertanyaan dari tim penguji. Ada 2 orang. Ya, terima kasih, Dr. Berardi. Ya. Ini pasien dari penelitian ini terlihat bahwa kasus emfisema subkutis sangat tinggi, termasuk tertinggi ya. Kira-kira apa penyebab terjadinya komplikasi ini? Terima kasih, Dr. Nabiati. Ya, makasih. Silakan Dr. Khalif. Selamat siang, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Dokter, izin menjawab atas pertanyaan yang disampaikan oleh Dokter. Untuk emfisema subkutis memang pada penelitian ini kami dapatkan merupakan suatu komplikasi yang terbanyak terjadi dikarenakan pada saat
dilakukannya trakeotomi. Kondisi pasien saat dilakukan trakeotomi mungkin pasien bergerak sehingga terjadi komplikasi. Secara umum mungkin secara kekooperatifan pasien pada saat tindakan trakeotomi dilakukan, karena tindakan trakeotomi ini dilakukan dengan tindakan secara LA. Gimana Dokter Gede? Ya, cukup Dokter Tabiadi. Terima kasih, Dokter Halip. Dokter Mia? Ya, silakan Dokter Mia. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam. Ya, untuk Dokter Halip, apakah tujuan penelitian saudara ini untuk menampilkan karakteristik ini tercapai? Yang kedua, apa maksud saudara dengan faktor resiko? Yang ditampilkan tadi faktor resikonya kalau nggak salah ada berapa ya? Ada 4 ya. Oke, apakah faktor resiko dalam karakteristik saudara itu memang betul-betul faktor resiko? Apakah saudara sudah mengujinya atau belum? Terima kasih. Terima kasih dokter, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan izin untuk pertanyaan untuk faktor risiko terhadap pertanyaan kedua tadi terhadap tindakan trakeotomi yang terjadi, untuk pengujian secara klinis faktor risiko mungkin belum saya lakukan dokter untuk penelitian terkait faktor risiko untuk terjadinya komplikasi pada penelitian saya dokter. Namun memang secara opteknya dokter terkait dengan faktor risiko tadi yang terutama pada faktor risiko kriteria Jackson dokter, di mana kriteria Jackson 2 dan 3 ini memang memiliki faktor risiko yang tinggi dokter. Pada Jackson 2 dan 3 dikarenakan mungkin tindakan kondisi pada saat Jackson 2 dan 3 ini lebih tinggi, lebih tidak kooperatif sehingga akan menimbulkan beberapa komplikasi yang akan terjadi dokter. Izin untuk pertanyaan kedua dari saya dokter. Kemudian ngapunten dokter, untuk pertanyaan 1 tadi dokter, izin. Tujuan, apakah tercapai dari penelitian saudara? Tujuan untuk meneliti karakteristik ini. Untuk izin dokter, izin menjawab untuk tujuan karakteristiknya sendiri memang dari saya pribadi dokter, dari saya selaku peneliti memang untuk tujuannya masih belum bisa tercapai dokter, dikarenakan mungkin data yang saya butuhkan, data yang saya gunakan pada saat penelitian ini hanya beberapa saja dokter, termasuk variabel yang saya gunakan ini masih kurang dokter, sehingga untuk ke depannya untuk kesempurnaan karakteristik ini mungkin masih perlu dilanjutkan kembali dokter. Izin mungkin dari saya seperti itu dokter. Oke, dokter Mia, waktunya sudah habis, saya cukup untuk dokter Khalif. Ya, makasih dokter Khalif. Kita aplaus dulu untuk dokter Khalif yang udah. Terima kasih banyak dokter. Bisa presentasi pada kasus. Selanjutnya yang presentan kedua dari yang kedua, Dr. Trifahru Rozi dari Muardi, Rumah Sakit Muardi. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Iqbal Trifahru Rozi dari THTKL FKUNS. Saya akan mencoba mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Perbandingan Ekspresi TNF-alpha pada pasien dengan hipertrofi tonsil dan tonsilitis recurrent di Rumah Sakit Dr. Muardi. Untuk pendahuluan, tonsilitis recurrent dan hipertrofi tonsil adalah dua bentuk penyakit tonsil yang berbeda, dan keduanya dapat menyebabkan gejala seperti pernapasan melalui mulut, mendengkur, dyspnea, apnea, dan disfagia. Selama penyakit radang, autoimun, dan virus, sel B mendukung respon imunologis. Telah ditunjukkan bahwa sel B dapat ada sebagai berbagai subset yang mengsekresi sitokin yang memiliki sifat pro atau antiinflamasi. Proinflamasi sitokin tumor nekrosis faktor alfa atau TNF-alpha misalnya telah lama diakui sebagai faktor proliferasi sel B
autocrine yang diperlukan. Tingkat TNF-alpha dalam kultur ex vivo sebagian besar didorong oleh limfosit B ketika keadaan stimulasi tertentu hadir. Untuk objektif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hipertrofi tonsil dan tonsilitis recurrent berhubungan dengan ekspresi TNF-alpha. Metode penelitian. Untuk kriteria inklusi, pasien dengan tonsilitis recurrent dan hipertrofi tonsil. Pasien yang telah menjalani prosedur tonsilektomi tanpa sayatan drainase sebelumnya atau aspirasi jarum halus. Pasien bersedia menjadi subjek penelitian dan menandatangani persetujuan yang diinformasikan. Untuk kriteria eksklusi, pasien yang telah menjalani prosedur tonsilektomi sebelumnya pada tonsil yang sama. Pasien yang menerima steroid atau terapi imunosupresan lainnya. Pasien yang menderita penyakit kronis parah, pasien dengan temuan diagnostik lain pada tonsil selain tonsilitis recurrent dan hipertrofi tonsil selama periode penelitian. Desain study yaitu dengan pendekatan cross-seksional dan untuk definisi tonsilitis recurrent yaitu tonsilitis yang kambuh sebagai dengan gejala 7 kali infeksi tenggorokan dalam 1 tahun atau 5 kali infeksi dalam 2 tahun, atau 3 kali infeksi dalam 3 tahun, dan sudah mendapat terapi yang adekuat. Hipertrofi tonsil, yaitu pembesaran tonsil tanpa komplikasi dengan peradangan. Kemudian pasien dilakukan tonsilektomi dan pewarnaan imunohistokimia pada sampel jaringan tonsil, yaitu pada pasien 8 pasien dengan recurrent tonsilitis dan 8 pasien dengan hipertrofi tonsil. Untuk variabel independen yaitu sitokin TNF-alpha dan variabel dependent yaitu recurrent tonsilitis. Untuk hasil dari tabel dapat kita lihat usia rata-rata pada pasien dengan tonsilitis recurrent adalah 13,7 sampai 5,5 tahun dan pada tonsilitis hipertrofi yaitu 8,2 sampai 6,4 tahun dengan jumlah pasien 4 pasien laki-laki dan 4 pasien perempuan pada kelompok tonsilitis recurrent dan 5 pasien pria dan 3 pasien wanita dalam kelompok hipertrofi tonsil. Tingkat rata-rata TNF-alpha pada kelompok hipertrofi tonsil yaitu 51,53 sampai 14,84 dan 62,87 sampai 12,54 pada kelompok tonsilitis recurrent. Tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik berdasarkan uji T-independen dan uji chi-square terhadap variabel umur dan jenis kelamin. Dan terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara TNF-alpha pada recurrent tonsilitis dan tonsilitis hipertrofi, dengan tonsilitis recurrent lebih tinggi dibandingkan tonsilitis hipertrofi. Untuk diskusi, menurut Mikola dan kawan-kawan, reaksi imunologis dalam tonsil dapat menyebabkan hipertrofi dan infeksi berulang. Tonsilitis recurrent adalah peradangan persisten akibat tonsilitis akut atau infeksi subklinis. Tonsilitis recurrent adalah diagnosis klinis yang bergantung pada riwayat tonsilitis dan sakit tenggorokan yang kambuh. Menurut Sarmiento dan kawan-kawan, penyebab hipertrofi tonsil dan efek pada komposisi sel kekebalan tonsilitis recurrent belum sepenuhnya jelas. Menurut Sarmiento dan kawan-kawan, pengobatan untuk penyakit tonsil dilakukan dengan pemberian antibiotik atau tonsilektomi. Menurut Mikola dan kawan-kawan, sejalan dengan penelitian sebelumnya, kami menemukan bahwa anak-anak yang lebih kecil lebih mungkin mengalami penyumbatan akibat hipertrofi. Sementara untuk orang dewasa lebih mungkin mengalami tonsilitis berulang. Untuk kesimpulan, pasien dengan tonsilitis recurrent menunjukkan tingkat plasma TNF-alpha yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kelompok hipertrofi tonsil. Saran, profil sitokin jaringan tonsil dalam kelompok yang berbeda dapat diselidiki dalam seri yang lebih besar untuk memperjelas mekanisme peradangan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Dokter Iqbal. Saya mau tanya, bagaimana membedakan antara tonsil hipertrofi dengan recurrent tonsilitis pada kasus ini? Ya, terima kasih dokter atas pertanyaannya. Berdasarkan umur dari penelitian Anda bagaimana? Izin dokter untuk menjawab. Izin untuk dari pemeriksaan itu kita dari gejala klinis dari anamnesisnya itu adanya kriteria kalau untuk yang recurrent itu yang serangan nyeri menelan 7 kali dalam 1 tahun, 5 kali dalam 2 tahun, atau 3 kali dalam 3 tahun berturut-turut setelah mendapat pengobatan adekuat. Dan pada untuk pemeriksaan fisik dari hipertrofi tonsil itu tidak ada pelebaran kripta dokter. Untuk yang recurrent itu terjadinya pelebaran kripta dokter. Oke, ada pertanyaan yang lain dari Dokter Gede atau Dokter Mia? Saya dok. Halo, bisa dengar? Ya, silakan Dokter Mia. Ya, untuk sekalian dua sampelnya itu apakah homogen atau tidak? Kemudian apakah tujuan tercapai? Ya, silakan Dokter Iqbal. Ya, izin untuk menjawab dokter. Untuk pasien ini didapat untuk pasien untuk yang dibandingkan, jadi sampelnya berbeda dokter. Jadi pasiennya ada yang hipertrofi dan yang tonsilitis recurrent, kemudian pasien dilakukan tonsilektomi, kemudian pasien di PA dokter, kemudian kita nilai ukur TNF alpha-nya dokter. Ya, maksud saya apakah perbandingan randomisasi antara dua sampel yang berbeda itu sama? Jadi itu ujinya itu loh. Izin ujinya sama dokter, dilakukan di pemaknaan IHC, kemudian diukur TNF alpha-nya dokter. Ya sudah, nggak paham berarti. Yo. Terima kasih dok. Oke, Dokter Mia, masih ada waktu, Dokter Gede, silakan. Terima kasih Dokter Gede. Ini kan di recurrent alpanya meningkat ya. Apa yang membuat klinis yang pendidikan untuk di klinis nanti gimana? Silakan. Tasku kari mbak. Neng dulu. Izin dokter untuk coba menjawab. Untuk yang recurrent ini Tasku. Ayo dokter. Enggak dok. Ya silakan Sir. Silakan. Silakan Dokter Iqbal. Oh enggak dok. Oke. Nah, izin untuk yang recurrent ini untuk uji awal dokter, nanti kita akan kembangkan untuk penelitian selanjutnya dengan pemberian trial dokter untuk pemberian vitamin C dokter. Jadi untuk kedepannya apakah pada recurrent kita untuk memberikan vitamin C, apakah pada dengan recurrent tonsilitis itu peningkatan TNF alpha-nya setelah pemberian vitamin C yang salah satunya sebagai antioksidan antiinflamasi, apakah terjadi penurunan TNF alpha yang berarti pada recurrent tonsilitis dokter. Gimana Dokter Gede? Cukup? Suara Dokter Gede belum ada. Ya terima kasih sudah. Oke. Pas waktunya habis. Makasih Dokter Iqbal. Kita applause dulu untuk Dokter Iqbal. Selanjutnya yang ketiga adalah Dokter Retno Arun Winastuti dari mana itu? Silakan Dokter Arun.
Dari mana nih? Selamat siang kepada Profesor, Dokter, dan rekan-rekan PPDS. Saya Retno Arunwinastuti dari Universitas Pajajaran akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Alih Bahasa Indonesia dan Uji Validitas Reliabilitas Kuesioner MBD-MBS sebagai metode screening pasien mood breathing. Bernafas merupakan proses keluar masuknya udara dari hidung sampai ke paru-paru. Fungsi fisiologis hidung dapat terganggu karena rintisan alergi, pembesaran kelenjar tiroid, hipertrofi adenotonsiler, dan deviasi septum hidung sehingga membentuk sebuah kebiasaan bernafas melalui mulut. Pernafasan mulut atau selanjutnya kita sebut dengan mouth breathing adalah proses keluar masuknya udara melalui mulut tanpa melalui hidung. Mouth breathing banyak terjadi pada anak-anak. Studi di Brazil menjelaskan bahwa 55% dari 370 anak yang diteliti memiliki kebiasaan bernafas melalui mulut. Manifestasi klinis utama dari mouth breathing yaitu tidur dengan mulut terbuka, mendengkur, hidung gatal, meneteskan air liur di atas bantal, masalah tidur malam atau gelisah saat tidur, serta sumbatan hidung. Dampak negatif dari mouth breathing adalah peningkatan jumlah sel darah, sehingga memicu hipersensitif dari paru, dan mengurangi volume serta kapasitas paru, dan meningkatkan risiko exacerbasi asma. Terganggunya fungsi mulut dalam proses makan dan komunikasi, sehingga berdampak pada pertumbuhan anak. Pertumbuhan abnormal dan dari tulang wajah dan gigi, serta perubahan bentuk kepala leher merupakan salah satu dampak dari mouth breathing. Salah satu metode untuk screening mouth breathing adalah menggunakan kuesioner. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner MBD atau mouth breathing in daytime dan MBS atau mouth breathing during sleep. Kuesioner ini dibuat oleh Yamaguchi et al. Pada tahun 2015 yang mengandung masing-masing 3 pertanyaan dalam bahasa Inggris, sehingga total pertanyaan adalah 6 butir pertanyaan yang dapat menandakan adanya kebiasaan bernafas menggunakan mulut. Hal ini ditandai dengan opsi jawaban yang digaris bawahi. Namun, tanda tersebut tidak kami munculkan pada responden. Keuntungan dari menggunakan kuesioner ini adalah pengisian yang cepat dan mudah sehingga dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Namun hingga saat ini belum ada kuesioner mouth breathing dalam bahasa Indonesia. Banyaknya kasus mouth breathing pada anak di Indonesia serta berbagai kemungkinan efek negatif yang dapat ditimbulkan, maka penelitian ini bertujuan untuk menerjemahkan kuesioner MBD-MBS ke dalam bahasa Indonesia, kemudian melakukan uji validitas dan reliabilitas kuesioner tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan metode potong lintang. Subjek penelitian adalah 33 orang tua, dalam hal ini ayah, ibu, atau pengasuh dari anak yang berada di daycare atau preschool di Bandung. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling pada bulan Agustus tahun 2022. Data yang diambil adalah tingkat validitas dan reliabilitas dari kuesioner, uji validitas menggunakan formula Spearman Correlation Coefficient, dan uji reliabilitas dengan kuesioner dengan kotak. Kriteria inklusi dari penelitian ini adalah orang tua yang memiliki anak dengan rentan usia 1-6 tahun mampu untuk membaca dan memahami bahasa Indonesia dengan baik. Sedangkan kriteria eksklusi terdiri atas orang tua yang tidak berada di dekat anak pada saat siang hari dan malam hari, serta orang tua dengan gangguan kejiwaan. Alur dari penelitian ini adalah yang pertama meminta izin kepada pembuat kuesioner MBD-MBS yang disampaikan melalui email untuk dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, kuesioner diterjemahkan dengan bantuan penerjemah yang telah tersertifikasi. Kemudian, kuesioner yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dibagikan kepada subjek untuk diisi setelah subjek memberikan kesediaannya. Hasil kuesioner kemudian dilakukan uji validitas dan reliabilitasnya. Dari hasil penelitian didapatkan 31 perempuan dan 2 laki-laki sebagai responden kita. Kemudian mayoritas subjek berada pada rentan usia 20-39 tahun. Tingkat pendidikan subjek terbanyak adalah pendidikan setara S1 sebanyak 25 orang. Pekerjaan subjek terbesar adalah pegawai swasta. Pada tabel 1 didapatkan bahwa jumlah subjek wanita jauh lebih banyak dibandingkan pria. Hal ini segambar dengan studi oleh Skope Sulfian SC pada tahun 2013 yang mengemukakan bahwa ibu lebih memiliki peran dalam kehidupan anaknya dibandingkan dengan keluarga yang lain. Oleh karena itu, keterlibatan ibu yang besar membantu keakuratan pengisian kuesioner, karena ibu lebih mengenal anaknya dibandingkan keluarga yang lain dalam kesehariannya. Variabel tingkat pendidikan terbanyak setara S1, di mana semakin tinggi pendidikan subjek meningkatkan pemahamannya terhadap pertanyaan yang kami berikan, sehingga akan membantu keakuratan jawaban. Tabel 2 adalah hasil terjemahan kuesioner. Pilihan jawaban yang digarisbawahi menunjukkan hasil positif terhadap kebiasaan pernafasan mulut. Kuesioner MBD-MBS memiliki masing-masing 3 pertanyaan untuk identifikasi pernafasan mulut pada siang hari dan saat tidur. Seorang anak tersebut memiliki kebiasaan mouth breathing
apabila memenuhi 2-3 pertanyaan bagian MBD ataupun MBS. Kuesioner MBD-MBS ini juga telah digunakan oleh beberapa studi sebelumnya, yaitu Lee pada tahun 2020 terhadap 1.831 anak yang diteliti berupa pengaruh pernafasan mulut terhadap dermatitis atopik. Dan Kaur pada tahun 2019 terhadap 42 anak untuk menilai prevalensi pernafasan mulut dan efeknya terhadap postur kepala leher. Tabel 3 menunjukkan bahwa ke-6 pertanyaan dari kuesioner terjemahan memiliki status valid yang signifikan hasilnya ditandai dengan p-value lebih kecil dari 0,05. Kemudian menurut studi oleh Urasi tahun 2015, sebuah kuesioner dapat dikatakan reliable apabila memiliki minimum skor alfa yaitu 0,6 dan semakin tinggi skor alfa menunjukkan reliabilitas yang lebih baik. Pada penelitian ini didapatkan nilai alfa sebesar 0,643 yaitu lebih tinggi dari 0,6. Maka dari itu kuesioner ini dapat dikatakan reliable. Berdasarkan studi sebelumnya, terdapat kuesioner pernafasan mulut lain seperti Habitual Mouth Breathing Score yang dibuat oleh Stano pada tahun 2018. Skor HMB terdiri atas 10 pertanyaan. Apabila dibandingkan dengan kuesioner MBD-MBS, kuesioner ini memiliki jumlah pertanyaan yang lebih banyak dan lebih rumit. Oleh karena itu, kuesioner MBD-MBS menjadi pilihan yang tepat karena lebih sederhana dan lebih cocok untuk screening pernafasan mulut yang cepat dan mudah bagi anak. Penelitian ini merupakan penelitian pertama alih bahasa Indonesia MBD-MBS ke dalam bahasa Indonesia dan dilakukan uji validitas dan reliabilitasnya. Beberapa studi sebelumnya telah menggunakan kuesioner MBD-MBS dalam bahasa Inggris, akan tetapi tidak terdapat studi yang mengalih bahasakan ke dalam bahasa lain. Studi ini merupakan studi pendahuluan sehingga diperlukan studi lanjutan dengan jumlah sampel yang lebih banyak dan dengan pemeriksaan diagnostik. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kuesioner MBD-MBS yang telah dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia adalah valid dan reliable dalam metode screening adanya mouth breathing. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Retno, ya. Apa manfaat dari penelitian ini? Baik dokter, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi manfaat dari penelitian ini adalah kita menghasilkan suatu instrumen yang baru untuk digunakan sebagai screening mouth breathing dok, karena sampai saat ini belum ada kuesioner mouth breathing terutama khususnya bagi anak-anak di Indonesia yang memang untuk penelitian selanjutnya kuesioner ini bisa dipakai untuk dilakukan screening dokter. Problemnya di kesulitan bahasa berarti ya, atau pengertian. Bagaimana dokter? Kan ini kan udah ada bahasa Inggris. Iya dokter. Nah, kenapa harus ditranslate gitu? Iya dokter. Kalau jadi manfaatnya pada saat kuesioner itu sudah ditranslate akan lebih mudah untuk dimengerti tidak hanya oleh dokter, jadi bisa dilakukan oleh perawat atau paramedis atau bidan seperti itu dokter. Karena jika dia itu bahasanya bahasa Inggris mungkin akan lebih sulit dimengerti karena bahasanya itu cenderung bahasa yang spesialistik seperti itu dokter. Oke, ada pertanyaan lagi dari dokter Nia atau dokter Gede? Dokter, saya dokter. Ya, silakan dokter Mia. Ya, menyambung tentang manfaat tadi, setelah kuesioner itu di Indonesia kan, dokter Retno bilang bahwa ini akan bisa untuk anak-anak ya. Tadi belum dijawab kendalanya bahasa atau pengertian. Oke, ini MBS ini untuk kalau diterapkan secara klinis ini untuk kasus apa saja? Tadi kalau saya lihat itu pada rinitis alergi. Terus pada anak bisa untuk kasus apa aja selain itu? Terima kasih dok. Jadi untuk kuesioner ini bisa kita terapkan untuk kasus-kasus yang memiliki gejala klinis mouth breathing dokter, seperti sumbatan hidung, rinitis alergi, kemudian septum deviasi, kemudian adanya hipertrofi adenotonsiler seperti dokter. Karena memang sebetulnya mouth breathing ini bukanlah suatu penyakit dokter, namun suatu gejala. Ini kan menurut kuesioner dok. Betul dokter. Ya, oke. Jadi kuesioner ini bisa diterapkan pada penyakit-penyakit yang merupakan suatu etiologi dari mouth breathing itu, dokter.
Bisa pada hipertrofi adenotonsiler, bisa pada rinitis alergi, septum deviasi, kemudian adanya hipertrofi adenoid seperti itu, dokter. Terus jadinya ini kalau seperti itu untuk screening atau untuk prognosis? Untuk screening, dokter. Dalam hal ini screening yang kita maksudkan, kuesioner ini bisa menjadi salah satu acuan untuk kita melakukan anamnesis juga kepada pasien yang mengalami mouth breathing pada anak-anak, dokter. Oke, dokter Mia. Bukan, ya, terima kasih, Dok. Oke, dokter Gede, silakan. Terima kasih, dokter Berti. Silakan. Jaringannya supaya bisa dipakai secara seluruh Indonesia. Dokter Gede, ulang lagi, jaringannya agak terganggu tadi. Ya, ini kan supaya bisa terpakai di seluruh Indonesia. Apakah penelitian ini perlu dikerjakan di beberapa center, dokter? Baik, dokter, Silakan. sesuai dengan saran, terima kasih atas pertanyaannya. Sesuai dari saran penelitian yang sudah saya lakukan, memang ini kan merupakan penelitian pendahuluan, dok. Sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut yang mengkorelasikan antara kuesioner yang sudah kita buat, instrumen yang sudah kita buat ini, dicocokkan dengan hasil temuan klinis, dokter. Dan bisa diterapkan dengan harapan kita bisa terapkan untuk beberapa center melakukan penelitian ini supaya kita dapat mendiagnosis dan mengetahui juga bagaimana karakter pasien-pasien mouth breathing terutama pada anak-anak, dokter. Oke, jadi dokter jawabannya Retno, bisa, dok. Cukup ya, waktu udah habis. Oke, makasih, Terima kasih, dokter Retno. Aplaus untuk dokter Retno. Dan yang keempat, dokter Safarianti dari mana nih? Ya, silakan dokter Safarianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Safarianti dari Universitas Syekh Kuala akan mempresentasikan sebuah penelitian tentang kesesuaian kriteria sensor modifikasi MEC-ISAC dengan gambaran mikroorganisme jaringan inti tonsil pada penderita tonsilitis kronis. Sebagai introduksi, berdasarkan data pusat statistik menyebutkan bahwa lebih dari 11 juta pasien menjalani pengobatan karena tonsilofaringitis, di mana 47-73% mendapat terapi antibiotik. Di Indonesia sendiri, menurut Indarti, prevalensi tonsilitis mencapai 30 kasus per 1.000 anak. Dengan lokal insiden pada tahun 2019 dilaporkan terdapat sekitar 156 kasus dan 114 diantaranya menjalani tonsilektomi. Tonsilitis kronis ini terjadi karena infeksi berulang akibat tidak ada kuat penetrasi antibiotik ke inti tonsil. Etiologi umumnya adalah bakteri Streptococcus beta hemolyticus grup A atau GABHS, di mana bakteri ini dapat menimbulkan komplikasi berat seperti demam rematik. Penelitian menyebutkan bahwa bakteri patogen penyebab tonsilitis juga terdapat pada inti tonsil dan berbeda jenisnya dengan patogen pada permukaan tonsil. Oleh karena itu, penelitian ini mengukur skor MEC-ISAC untuk mengestimasi penyebab infeksi tonsil tersebut. MEC-ISAC ini adalah parameter baru untuk estimasi probabilitas infeksi tonsil karena GABHS dan membantu pemilihan terapi antibiotik empiris. Nilai pada kriteria ini adalah riwayat demam, eksudat pada tonsil atau pembesaran tonsil, pembesaran KGB servikal anterior, tidak ada batuk, dan usia. Bila skor lebih dari 3, kemungkinan besar infeksinya karena GABHS. Tapi kalau 2-3, perlu pemeriksaan lanjutan. Kurang dari 2, kemungkinan infeksinya oleh virus. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan mikroorganisme jaringan inti tonsil berdasarkan hasil kultur dan menganalisis kesesuaiannya dengan kriteria MEC-ISAC. Diharapkan nantinya dapat menjadi pedoman dalam memprediksi penyebab tonsilitis dan membantu klinisi dalam pemilihan antibiotik. Penelitian ini adalah penelitian cross-seksional yang dilakukan di Poliklinik THTKL dan juga Laboratorium Mikrobiologi pada bulan Juli 2020 sampai dengan Juni 2021. Teknik samplingnya adalah total sampling dengan mengikutsertakan semua pasien tonsilitis kronis yang berobat yang memenuhi kriteria inklusi. Kriteria inklusinya adalah semua pasien usia lebih dari 3 tahun yang menjalani tonsilektomi dan tidak mendapat antibiotik paling tidak 48 jam sebelum operasi dan bersedia ikut serta. Sampel dieksklusikan bila mempunyai kontraindikasi dan imunokompromis. Untuk analisis data menggunakan analisis univariat dan bivariat chi-square dan uji kappa.
Hasil penelitian didapatkan 35 responden yang ikut serta, di mana rata-rata responden berusia 15 sampai 44 tahun atau sekitar 74%, di mana 24 responden dengan hasil kultur positif dan 2 kultur negatif. Orlowski juga menyatakan hal yang serupa, bahwa tonsilitis rata-rata terjadi pada usia 18 sampai dengan 60 tahun. Pada dasarnya, tonsilitis ini bisa menyerang siapa saja, namun prevalensi terbanyak menurut literatur adalah pada anak-anak dan remaja usia sekolah dan jarang pada usia 45 atau lebih. Penyebabnya adalah karena anak lebih berisiko terhadap ISPA dan sering beraktivitas di luar. Berdasarkan jenis kelamin, didapatkan perempuan lebih banyak, dan analisis statistik chi-square didapatkan p-value-nya 0,658 dengan alfa lebih daripada 0,05, yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan. Kavested dan kawan-kawan juga menyatakan bahwa tidak ada bukti keterlibatan jenis kelamin pada infeksi tonsilitis kronis ini. Kemudian, berdasarkan ukuran tonsilnya, pada penelitian ini didapatkan bahwa ukuran pembesaran tonsil terbanyak adalah T3, yaitu 24 responden. Panga dan kawan-kawan juga mendapatkan pembesaran tonsil T3 lebih umum dibandingkan dengan ukuran yang lainnya. Konsentrasi bakteri pada jaringan inti tonsil menentukan ukuran pembesaran tonsil dan gejala klinis pada penderita tonsilitis. Kemudian, untuk jenis mikroorganisme yang ditemukan pada kultur jaringan inti tonsil, dari 35 spesimen, 30 yang tumbuh bakteri, 5 spesimen tidak tumbuh, dan 2 spesimen tumbuh lebih dari satu jenis patogen. Jenis bakteri gram positif yang terbanyak tumbuh adalah Staphylococcus aureus, dan bakteri gram negatif terbanyak adalah Pseudomonas aeruginosa. Hasil analisis kesesuaian skor McIsaac didapatkan tingkat kesesuaiannya rendah, yaitu 18,1%, di mana hanya 1 responden yang skor McIsaac lebih dari 4 yang tumbuh bakteri GABHS atau Streptococcus pyogenes, dan 7 lainnya bakteri non-GABHS. Pada yang skor kurang dari 4 juga tidak ada bakteri GABHS yang tumbuh. McIsaac sendiri dalam penelitiannya juga pernah melaporkan skor 0, tapi tumbuh bakteri GABHS sebanyak 2,5%. Sedangkan menurut literatur lain, probabilitas infeksi meningkat sejalan dengan peningkatan daripada skornya sendiri. Perbedaan ini kemungkinan karena variasi infeksi GABHS ini dipengaruhi oleh usia, prevalensi lokal, dan variasi daripada musim. Analisis kemanaan diagnostis kriteria McIsaac pada penelitian ini juga memiliki sensitivitas baik, yaitu 100%, dan spesifisitas 79%, yang sesuai dengan penelitian McIsaac itu sendiri, yaitu sensitivitas lebih tinggi dibandingkan spesifisitas. Tapi berbeda dengan literatur lain yang menemukan spesifisitas lebih tinggi. Variasi ini karena karakteristik demografi dan gejala klinis pasien berbeda-beda. Dengan kesimpulan dalam penelitian ini didapatkan bahwa tingkat kesesuaian skor McIsaac ini rendah, yaitu hanya 18,1%, dan skor McIsaac lebih dari 4 tidak selalu penyebab infeksinya adalah Streptococcus grup A beta hemolyticus, tapi bisa juga mikroorganisme yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Safarianti. Dokter, ya, saya mau tanya, kenapa kira-kira tidak cocok ini? Ya, kesesuaian. Apakah karena sampelnya ini tonsilitis kronis atau gimana? Karena sentor ini untuk menilai akut atau gimana? Baik dok, izin menjawab dokter. Kriteria sentor ini biasanya digunakan untuk mengestimasi kemungkinan infeksinya ini disebabkan oleh bakteri grup A beta hemolyticus atau bukan dokter. Nah, bila memang dia skornya lebih dari cenderung di akut atau di kronis kita bisa dapat ketemu itu. Pada minggu ketiga dan 2 dan 3 infeksi dokter, mungkin lebih pada tonsilitis kronis dokter. Oke, Dokter Gede, ada pertanyaan? Terima kasih, dokter. Ini dipilih mikroorganisme di inti tonsil. Kenapa tidak memilih permukaan tonsil? Kan biasanya yang kita kerjakan untuk pemeriksaan kultur kan swab permukaan. Kenapa alasannya? Silakan. Baik, dokter. Izin. Kita ketahui dok bahwa kalau
bakteri dari Streptococcus beta hemolyticus ini dia mempunyai kemampuan untuk membentuk karier dokter, bisa di permukaan juga bisa di inti, dan terkadang pada keadaan imunitas yang rendah karier ini dapat muncul kembali sehingga menimbulkan recurrent infeksi tonsilitisnya ini dokter. Dan kemudian ada referensi juga yang mengatakan bahwa ada perbedaan jenis mikrobakteri yang muncul pada permukaan tonsil dan juga pada inti tonsil dokter. Dan rata-rata rekarensi tonsilitis ini seringnya karena insufisiensi ataupun tidak adekuatnya penetrasi antibiotik terhadap inti tonsil itu tadi dokter, sehingga muncul kembali rekarensi atau muncul kembali gejala tonsilitisnya, terutama apabila kalau inappropriate antibiotiknya tidak sesuai dokter. Oke, dokter Ide. Ya, terima kasih, cukup. Terima kasih. Oke, dokter Mia. Masih ada waktu, Dok. Ya, silakan dokter Mia. Oke. Dari penelitian saudara, manfaat yang kan tadi katanya skornya tidak bermanfaat. Suara dokter Mia hilang. Suara dokter Mia nggak jelas. Tes. Gimana dok? Udah jelas? Halo, hilang ya dok? Ya, dikerasin dikit lagi. Tadi bagus ya sebelumnya itu. Halo. Ya udah, boleh lah. Ya. Untuk pemilihan manfaat saudara skor yang rendah itu, apakah manfaatnya bisa tercapai kalau seperti ini? Yang dimaksud dengan skor rendah, apakah skor McISAC-nya atau tingkat kesesuaian penelitiannya, dokter? Yang skor McISAC, skor McISAC. Skor McISAC kalau dia di rendah dokter, di bawah 2 berdasarkan parameter itu berarti kan kita bisa estimasi bahwa penyebabnya adalah virus dokter, dengan resiko infeksi GABHS-nya itu rendah dokter. Nah, kalau kita kaitkan dengan hasil dari penelitian kami ini dokter, memang tingkat kesesuaiannya antara skor McISAC dengan gambaran mikroorganisme inti tonsil ini memang sangat rendah tingkat kesesuaiannya dok. Mungkin karena sampelnya, tapi kalau seandainya kita gunakan dengan sampel yang lebih besar, dengan kemudian dengan sampel yang lebih besar, kita harapkan tujuan ataupun harapan dari penelitian ini bisa kita capai dokter, sehingga kita bisa menggunakan skor Centor ini untuk treatment tonsilitis kronis pada instansi atau ini kita dokter. Oke, dokter Mia cukup. Oke, makasih. Kita aplaus dulu Dr. Safarianti. Selamat. Oke, selanjutnya yang terakhir, yang kelima, Dr. Vita Kusuma Wijaya dari Palembang. Silakan. Selamat siang dokter. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk moderator dan dokter yang telah hadir pada presentasi saya. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian dengan judul perbandingan antara pola kuman trakea dan stoma dengan angka kejadian infeksi stoma trakea di RSMH Palembang. Trakea normal terlindung dari kolonisasi bakteri, sehingga trakea individu sehat tidak mengandung atau jumlah yang sedikit dari bakteri atau flora mulut. Pemakaian kanul trakea menciptakan jalan masuk langsung bagi virus dan bakteri ke saluran pernafasan, dan dengan adanya kanul trakea juga menyebabkan reaksi inflamasi lokal yang meningkatkan resiko infeksi. Insiden infeksi pada stoma trakea sendiri bervariasi dari 4% hingga 63% setelah prosedur trakeostomi. Infeksi pada stoma trakea bisa lokal dan ringan atau jauh lebih luas hingga mengancam jiwa. Untuk itu, pengetahuan dan kompetensi dalam perawatan kanul trakea sehari-hari dibutuhkan untuk mencegah infeksi yang lebih lanjut. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan antara pola kuman trakea dan stoma pada pasien dengan infeksi stoma trakea. Penelitian ini merupakan penelitian observasional yang menggunakan rangsangan cross-seksional. Subjek penelitian adalah semua pasien yang memakai kanul trakea yang dilakukan pergantian kanul yang telah dilakukan swab pada trakea dan stoma trakea di divisi laring-faring THTKL dan kultur di instalasi laboratorium RSMH selama kurun waktu November 2020 hingga Oktober 2021.
Untuk kriteria inklusi, yaitu adalah semua pasien yang memakai kanul trakea, telah dilakukan pergantian kanul dan swab pada trakea dan stoma trakea di divisi laringfaring THTKL dan dilakukan kultur di laboratorium RSMH, dan hasil kultur swab pada trakea dan stoma trakea menunjukkan kuman yang tumbuh dan data rekam medis yang lengkap. Untuk kriteria eksklusi, yaitu data rekam medis pasien yang trakeostomi sebelumnya dilakukan di luar RSMH dan data rekam medis pasien yang trakeostomi sebelumnya dilakukan oleh dokter selain dokter spesialis THTKL. Data dikumpulkan dan dipilah untuk mendatangkan sampel penelitian yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, kemudian dilakukan analisa univariat, bivariat, dan multivariat. Dari hasil penelitian didapatkan data subjek pada penelitian ini sebanyak 60 subjek, di mana 32 subjek mengalami infeksi stoma trakea dan 28 subjek yang tidak mengalami infeksi stoma trakea. Pada pemeriksaan swab stoma trakea dan trakea didapatkan 100% merupakan bakteri gram negatif yang terdiri dari 13 spesies bakteri. Pada karakteristik penelitian didapatkan yang terbanyak mengalami infeksi stoma trakea yaitu usia 46-65 tahun yaitu 30% pada pasien dengan status gizi normal, dan 41,7% punya komorbid. Infeksi stoma terjadi pada pasien yang memakai kasa steril dan menggunakan pergantian kanul lebih dari 30 hari. Pada penelitian ini terdapat 13 jenis bakteri yang diidentifikasi dan seluruhnya merupakan bakteri gram negatif. Pseudomonas aeruginosa ditemukan terbanyak diikuti oleh Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, dan Serratia marcescens. Pada analisa bivariat tidak dapatkan perbedaan signifikan antara keempat kuman, di mana didapatkan nilai P lebih dari 0,05. Lalu pada analisa multivariat akan dilakukan secara terpisah antara pola kuman trakea dan stoma trakea, sehingga akan didapatkan perbandingan variabel pola kuman yang berpengaruh secara signifikan terhadap adanya infeksi stoma trakea. E. coli di trakea berpengaruh secara signifikan untuk mengalami infeksi stoma trakea dengan nilai P 0,031 dengan risiko 11,057, sehingga probabilitas seseorang menderita infeksi stoma trakea jika memiliki pola kuman E. coli trakea adalah 41%, sedangkan pola kuman Serratia marcescens di stoma trakea berpengaruh secara signifikan untuk mengalami infeksi stoma trakea dengan nilai P 0,072 dengan risiko sebesar 5,823, sehingga didapatkan probabilitas seorang menderita infeksi stoma trakea jika memiliki pola kuman Serratia marcescens di stoma trakea adalah 33%. Pada penelitian ini, jumlah sampel sebanyak 60 subjek dan 13 bakteri yang tumbuh. Jumlah sampel terdiri dari 32 subjek, yaitu 53,3% dengan infeksi stoma trakea dan 28 pasien, yaitu 46,7% tanpa infeksi stoma trakea. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Burgdorf Marcescens yang dikutip oleh Arsharia dengan insiden infeksi stoma trakea sekitar 4-63%. Pada penelitian ini, keseluruhan hasil kultur pada sampel menunjukkan bakteri yang tumbuh adalah bakteri gram negatif. Hal ini dikarenakan frekuensi bakteri gram negatif lebih banyak ditemukan diduga dikarenakan kemampuan bakteri ini untuk membentuk biofilm, serta bakteri gram negatif berkoloni membentuk biofilm lebih banyak di saluran pernafasan atas daripada pernafasan bawah pada pasien dengan kanul trakea. Faktor-faktor resiko seperti usia, status gizi, komorbid, jarak pergantian kanul trakea, dan penggunaan dressing yang tidak berpengaruh signifikan terjadi pada infeksi stoma trakea. Hal ini mungkin dikarenakan kurang terperinci analisa yang dilakukan terhadap faktor-faktor tersebut yang berkaitan dengan adanya perbedaan mengenai cara perawatan kanul pada masing-masing pasien. Pada penelitian ini, Pseudomonas aeruginosa yang terbanyak baik pada stoma trakea maupun pada trakea tidak terdapat perbedaan signifikan antar dua kelompok kuman terhadap infeksi stoma trakea. Literatur klasik, terutama pada Lindemann, mengungkapkan Pseudomonas aeruginosa dapat mengikat lebih kuat ke sel trakea sehingga terjadinya cedera mekanis pada permukaan trakea dikarenakan intubasi endotrakeal, kanul trakea, dan suctional juga dapat membuat tempat pengikatan baru untuk Pseudomonas. Pada penelitian ini didapatkan peluang terjadi infeksi lebih tinggi pada pasien dengan kuman E. coli di trakea yaitu 41% dibandingkan dengan kuman Serratia marcescens di stoma trakea itu 33%. Hal ini diduga karena adanya aspirasi sekret ataupun pembentukan biofilm yang lebih terikat pada sel trakea. Aspirasi dari sekret orofaringeal, lambung, atau trakea terkontaminasi ke dalam saluran nafas, biasanya steril, dapat menyebabkan resiko terjadinya infeksi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan terdapat perbedaan antara pola kuman trakea dan stoma trakea dengan kejadian infeksi stoma trakea. Pola kuman E. coli di trakea berpeluang lebih besar terjadinya infeksi stoma trakea dibandingkan pasien yang memiliki pola kuman Serratia marcescens di stoma trakea. Terima kasih, dokter. Oke, silakan dokter Gede atau dokter Mia dulu. Dokter terima kasih, Dok.
Ini kan pemeriksaan kultur ya. Jadi pada penelitian ini tidak dimunculkan sensitivitas tesnya ya. Ya, justru biasanya kan setiap ada kultur sensitivitas tesnya dimunculkan sehingga kita tahu betul nanti antibiotik apa aja yang bisa dipakai pada pasien pada penelitian ini. Mohon penjelasannya tidak disampaikannya sensitivitas tes. Terima kasih. Kita. Dokter. Izin dokter, izin mencoba menjawab dokter. Untuk hasil dari hasil penelitian itu hanya untuk melihat dari pola kuman apakah ada terdapat pada pola kuman dokter. Namun untuk hasil dari sensitivitas dari hasil dari penelitian tersebut itu tidak dimasukkan ke dalam analisis, namun kita masukkan ke dalam pembahasan saja dokter, di mana pada kuman E. coli itu sendiri itu didapatkan pada dari hasil penelitian ini didapatkan beberapa antibiotik seperti meropenem, erapenem, tigecycline, sampai amikacin yang memiliki sensitivitas 100% dokter untuk kuman E. coli. Siap dokter. Ya, terima kasih. Terima kasih dokter. Dokter Vita. Saya dok. Dokter Mia, silakan. Ya. Untuk kriteria tracheostomi antara, coba dijelaskan. Saya itu baca judulnya nggak jelas. Tracheostomi, stoma, trachea. Mohon dijelaskan lebih jelas. Soalnya saya baca di itunya itu definisinya kurang jelas. Ya, silakan. Apa beda tracheotomi sama tracheostomi? Ada dua istilah yang bisa dipakai. Oh ya. Mohon maaf dokter, untuk yang istilahnya yang dipakai dalam penelitian ini tracheostomi itu yaitu tindakan mengiris atau membuat lubang pada trakea dokter. Sedangkan untuk kenapa kita memakai istilah dari stoma trakeanya itu sendiri dokter, jadi pada penelitian ini dilakukan pengambilan swab itu pada dua tempat dokter, yaitu pada di daerah trakeanya, di dalam intratrakeanya sendiri, di tempat setelah dilakukan tindakan tracheostomi sendiri. Lalu yang kedua itu diambil swabnya itu dokter itu pada di daerah sekitar pada stoma trakea, pada sekitar stoma trakeanya itu sendiri dokter. Jadi kita ambil pada dua tempat itu untuk pengambilan sampelnya sendiri dokter. Pada di trakea dari intratrakeanya sendiri, dan kedua dilakukan pengambilan sampel pada stoma trakeanya sendiri dokter. Oke, Dokter Mia? Ya, itu agak membingungkan saya, soalnya judulnya stoma, pikiran saya itu stoma yang habis TL itu dong. Berarti ini kan apa, orang yang habis tracheostomi gitu ya? Apakah betul itu dokter? Izin dokter, iya dokter. Ya. Ini dilakukan pada pasien-pasien yang memakai tracheostomi, kemudian dilakukan pergantian kanul dokter. Jadi bukan pada pasien setelah tracheostomi langsung dilakukan. Apakah itu ada di anunya saudara? Naskah saudara? Kayaknya saya belum baca itu ya. Oke, terima kasih dok. Oke. Saya rasa cukup. Dokter, masih ada waktu ya? Saya tanya ada satu. Kalau masih ada waktu saya boleh nanya ya. Ini pengambilan sampelnya sama nggak waktunya? Nggak jelas nih. Apakah ada yang beda waktu? Karena beda waktu juga beda kuman nanti. Ada nggak bisa diterangkan nggak kapan pengambilannya? Kapan ngambil sampelnya? Kan kita 3 bulan tuh, antara 3 bulan. Apakah saat pergantian kanul atau pada saat pertama? Kapan mengambil sampelnya? Izin dokter, dilakukan pengambilan sampelnya itu setelah dilakukan pergantian kanul yang pertama dokter. Lalu kemudian diterangkan di sini definisi operasionalnya sehingga kita bisa menyamakan gitu. Siap dokter. Definisi operasionalnya nggak jelas di sini ya. Siap dokter. Perbaiki dok. Itu aja cukup. Dokter Vita, makasih. Selamat. Siap dokter, terima kasih dok. Aplaus ya. Oke, saya rasa cukup, udah 5 presentan. Selanjutnya kita serahkan kepada MC lagi. Makasih pada penguji dari Dr. Mia dan Dr. Gede. Makasih dok. Terima kasih. Selamat siang. Baik.
Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Novialdi, spesialis THTKL Konsultan selaku moderator dan selaku penguji, kepada Dr. Idewa Gedearta, spesialis THTKL Konsultan, dan Dr. Diarmi Ardani, spesialis THTKL Konsultan, dan kepada para peserta yang sudah presentasikan free paper-nya pada siang hari ini. Untuk saat ini, kegiatan free paper Scientific Meeting Residen kami tutup dan akan diakhiri dengan sesi foto bersama. Untuk para penguji yang ada di Zoom dan para peserta yang ada di Zoom, mohon untuk tetap on cam. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Kepada para penonton yang berada di ruangan ini juga boleh ikut foto bersama. Dipersilakan untuk maju ke depan.